Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 5 April tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Juru Selamat yang penuh kuasa. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seorang sahabat sesama ketika saya masih frater. Romo ini, ya dia seorang Romo, adalah teman kuliah saya, ya, jadi teman satu angkatan, sama-sama kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi. Tapi dia berbeda kongregasi dengan saya atau berbeda ordo dengan saya. Dan kekhasan dari ordonya adalah mereka memiliki misi yang besar di negara Bangladesh, ya. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari pernah dengar negara Bangladesh ini, ya. Kebetulan di negara Bangladesh ini orang Bangladesh itu sangat kuat, ya, memegang ajaran agamanya, ya. Sebenarnya mereka ini satu bangsa atau satu rumpun dengan orang India, ya. Tetapi karena ada perselisihan agama, akhirnya ya negara India yang begitu besar ini terpecah menjadi 3 negara yang berbeda, ya. India, Pakistan, dan Bangladesh. Dan perpisahan ini atau perpecahan ini terjadi karena perbedaan agama, ya. Jadi di negeri Bangladesh ini rakyatnya sangat strict, ya, sangat taat memegang ajaran agama. Oleh karena itu, ya, teman saya ini seorang misionaris, seorang Romo misionaris yang sudah cukup lama bertugas di Bangladesh, ya kira-kira 10 tahunan. Dia bersharing kepada saya betapa beratnya, ya, perjuangan gereja Katolik di negara Bangladesh ini. Dia mengatakan bahwa tekanan masyarakat, ya, rakyat Bangladesh terhadap gereja Katolik itu sungguh sangat besar, ya, sangat berat, sehingga kehidupan gereja Katolik di Bangladesh itu sungguh sangat sulit, ya. Dan para Romo di sana juga mengalami tantangan yang sangat hebat. Namun Romo ini, ya, bersharing kepada saya bahwa justru dengan pengalaman itu, pengalaman ditekan, pengalaman dimusuhi, pengalaman dibenci, justru iman kepercayaannya semakin bertumbuh. Ya, dia bersharing bahwa luar biasa kalau sekarang di Bangladesh itu sudah berkembang menjadi 8 keuskupan, ya. Jadi Romo ini berkata, sekarang di Bangladesh itu mulai misi yang pertama tahun 1875 dari 0, ya, sekarang jumlah umat Bangladesh yang beragama Katolik, ya, jumlah rakyat Bangladesh yang beragama Katolik itu sudah mencapai 2%, yang terdiri dari 8 keuskupan. Dan bahkan sudah menghasilkan 1 kardinal, ya, 1 kardinal orang Bangladesh. Wah, ini saya yang tidak pernah berkarya di Bangladesh sungguh merasa sangat terkagum-kagum, ya, sungguh sangat merasa sangat terpesona, ya, dengan perkembangan yang luar biasa ini. Di satu negara yang kecil, ya, Bangladesh itu sebuah negara yang sangat kecil, ya. Mungkin ya lebih besar sedikit lah daripada Singapura, ya, tapi ya kecil sekali. Tetapi bisa memiliki 8 keuskupan itu luar biasa, ya. Jadi di Singapura sendiri itu hanya 1 keuskupan, tapi di Bangladesh ini 8 keuskupan dan sudah menghasilkan 1 kardinal. Nah, dengan demikian kita bisa tahu betapa luar biasanya perkembangan gereja Katolik di negara Bangladesh ini, ya. Sungguh sesuatu yang tidak sama sekali sulit dipahami, ya, oleh akal manusia, ya. Maka Romo ini berkata bahwa
kuasa Allah itu sungguh-sungguh terjadi. Kuasa Allah sungguh-sungguh bekerja di tengah-tengah gereja Katolik di Bangladesh. Ini sungguh luar biasa. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus sudah dikisahkan ada ya ketika itu ya situasi di sekitar Injil yang dikisahkan pada hari ini, Injil yang diwartakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, itu situasi pada waktu itu Yesus sudah mulai terkenal ya. Dan ini situasinya sudah mendekati kematian Tuhan Yesus ya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus sudah mulai terkenal, sudah mulai termasyhur, sudah mulai tersohor di antara bangsa Israel. Dan tentu ini membuat para ahli Taurat ya, orang-orang Farisi, imam-imam kepala itu merasa tidak senang ya ketika Tuhan Yesus makin terkenal dan makin diterima oleh masyarakat Israel. Maka para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan para imam kepala itu tidak senang melihat situasi seperti ini. Maka mereka pun lalu menyuruh penjaga-penjaga atau pengawal-pengawal untuk menangkap Tuhan Yesus ya. Tapi apa yang terjadi di dalam Injil ya, ternyata pengawal-pengawal dan penjaga-penjaga ini ternyata tidak berani menangkap Tuhan Yesus ya. Mereka beralasan bahwa belum pernah seorang manusia berkata-kata seperti itu ya. Jadi rupanya para pengawal dan para penjaga ini mereka tidak berani menangkap Tuhan Yesus ketika mendengar kata-kata Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan penuh wibawa. Saya kira inilah juga yang terjadi di negara Bangladesh ya, yang dikisahkan oleh Romo Misionaris tadi. Jadi meskipun gereja Katolik itu tidak disukai dan mungkin dibenci juga ya oleh ya rakyat Bangladesh, bagian besar rakyat Bangladesh, tapi pada kenyataannya toh mereka membiarkan gereja Katolik ini terus berkembang. Dan memang gereja Katolik itu bisa berkembang dengan pesat di negara Bangladesh ini. Dari sini kita bisa melihat ada kuasa Allah yang besar, ada kuasa Allah yang dahsyat yang terjadi di dalam gereja Katolik di Bangladesh. Oleh karena itu Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh melalui pewartaan Injil hari ini kita bisa mengetahui bahwa di dalam diri Yesus Kristus itu ada kuasa Allah yang dahsyat, yang besar, yang membuat orang tidak berani untuk melawan Dia. Oleh karena itu marilah di masa Prapaskah ini kita menumbuhkan iman kita. Mari kita percaya, mari kita imani Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang terpercaya, juru selamat yang penuh kuasa, dan kita tidak perlu bimbang dan ragu lagi bahwa kita sesungguhnya sudah mengimani pribadi yang benar, pribadi juru selamat yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang pasti akan membawa keselamatan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati.